Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video kali ini kita akan bersama-sama membahas soal latihan yang kemarin dikerjakan bersama-sama. Yang kalian kerjakan sendiri-sendiri ini di rumah ya, yaitu materi tentang sholat fardu. Soal PABB pelajaran ke-8 yang mana materinya itu ada di buku halaman 65 sampai 77. Oke. Baiklah ya, seperti yang sudah ada di sini. Pertama harus wajib ya, tulis nama. Contoh. Nama. Ya, sudah. Terus klik OK. Aduh, ini salah. Oke, nama. Nomor absen anggap saja absen 30. Nah, sekarang kita langsung aja menjawab. Oke. Soal yang pertama, dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat sebanyak berapa waktu? Ya, ada berapa waktu sholatnya? Yaitu ada 5, yaitu pertama sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, kemudian sholat isya. Nah, itu maksudnya ada 5 waktu. Oke. Terus saat sholat ya, kita kalau sholat itu menghadap kemana ya? Musola itu menghadap kemana ya? Kalau di Indonesia mungkin menghadapnya ke hampir ke arah barat ya, cuman agak serong sedikit. Tapi kalau secara syariat, secara hukum, kita sholat itu adalah menghadap ke arah kiblat. Iya, oke. Terus kemudian ketika masuk waktu sholat, kita akan mendengar suara apa ya? Contohnya ketika sholat asar ya, jam 3.15, tanda masuk waktu sholat itu apa? Apakah iqomah, apakah azan, ataukah ayam berkokok? Iya, yaitu yang betul adalah yang B. Jawabannya adalah yang azan. Ya, masih berhubungan dengan azan ya. Seseorang atau siapa saja yang mengumandangkan azan itu di masjid atau di musola itu disebut apa? Muadzin, bilal, atau imam. Ya, kalau zaman dulu yang namanya muadzin pertama ketika ada zamannya Rasulullah itu adalah sahabat Bilal bin Rabah. Nah, sedangkan imam ya ini maksudnya bukan nama seorang, tapi adalah ya imam sholat lah. Jadi kalau yang betul yang mengumandangkan azan yaitu adalah muadzin. Terus soal nomor berapa ini? 6 kalau nggak salah. Gerakan atau bangun dari ruku. Jadi kita setelah ruku itu ya, yang agak membungkuk sih. Terus kemudian berdiri lagi dari ruku itu dinamakan apa? Sujud, takbiratul ihram, dan i'tidal. Jawabannya adalah yang C, i'tidal. Ya nggak mungkin ya, karena sujud itu adalah gerakan setelah i'tidal. Sedangkan takbiratul ihram itu hanya ada satu, yaitu ketika kita niat ya. Takbiratul ihram itu dibarengi dengan niat. Jadi ketika Allahu Akbar, hati kita itu sekaligus membaca niat. Terus kemudian meletakkan kening ya. Kening kalau bahasa Jawanya batuk ya. Hidung, kedua telapak tangan, lutut kaki ini maksudnya, dan jari-jari kaki yang menyentuh lantai adalah gerakan ketika kita melakukan apa? Ruku, sujud, atau i'tidal. Ya, semuanya udah tahu ya pasti ya. Kalau apa-apa yang menyentuh tanah itu ada hubungannya dengan sujud ya. Karena apa? Karena di sini dikatakan kalau kening, hidung itu kita diletakkan ke lantai. Jadi itu adalah sujud. Terus nomor 9. Innallaha fahsya
innallaha as-sholatu tanha anil fahsya'i wal mungkar, ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi nomor 9 jawabannya adalah A, ya. Waktu sholat yang ditandai dengan terbenamnya matahari, ya. Jadi kalau terbenamnya matahari itu pastinya sore, ya. Sore-sore berarti itu adalah tanda kita masuk untuk sholat apa? Maghrib. Iya, betul sekali, ya. Nggak mungkin sholat isya, nggak mungkin sholat subuh. Kalau sholat subuh itu baru terbitnya fajar sidik, sedangkan sholat isya itu adalah keluarnya mega putih dan terbenamnya mega merah. Jadi kemerah-merahannya ada di langit itu hilang, sehingga itu menandakan kalau sudah masuk waktu sholat isya. Sholat fardu yang kita kerjakan sehari semalam itu ada berapa rakaat? Yuk kita mulai dari sholat subuh dulu, ya. Sholat subuh ada 2 rakaat, berarti 2. Terus habis itu duhur ada 4 rakaat. 2 tambah 4 sama dengan 6. Terus tambah 4 lagi sholat asar, menjadi 10 rakaat. Maghrib ada 3 rakaat. 10 tambah 3 sama dengan 13. Dan terakhir sholat isya 4 rakaat. Sehingga jumlah rakaat yang kita lakukan kalau sholatnya kita 5 waktu, ya, ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau jumlah rakaatnya itu adalah 17 rakaat. Surat apa yang wajib dibaca di setiap rakaat sholat? Apakah surat Al-Ikhlas, Kulhu, atau surat An-Nas, atau apa? Jawaban yang betul adalah surat Al-Fatihah. Iya. Karena apa? Surat Al-Fatihah itu, atau membaca surat Al-Fatihah itu adalah salah satu rukunnya sholat. Jadi kalau ditinggalkan itu tidak boleh. Beda kalau sunah-sunahnya sholat kayak surat-surat pilihan, itu kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Dalam sholat apa, ya, kita melakukan sholat itu tidak ada tasyahud awalnya? Ya, mana nih sholat yang rokaatnya paling sedikit? Iya, adalah sholat subuh, ya. Sholat subuh itu karena 2 rakaat, jadi langsung tasyahudnya 1 kali, yaitu tasyahud akhir. Oke, ini untuk mengingat-ingat, ya, buat adik-adik kelas 3. Kalau sholat subuh sujudnya berapa kali? Kalau sholat subuh ada 4. Iya, ada 4 kali sujud. 1 rakaat itu 2 kali sujud, sedangkan sholat subuh itu 2 rakaat. Jadi sujudnya kita melakukan sebanyak 4 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan ketika kita melakukan gerakan apa? Ruku atau sujud? Jawabannya adalah sujud. Iya. Kalau ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, itu adalah bacaan ketika ruku. Tapi kalau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi adalah bacaan ketika sujud. Ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Nama lain sholat wajib, ya, ada di buku. Sholat wajib nama lainnya adalah sholat fardu. Iya, bukan sholat sunnah, ya, apalagi bukan sholat jenazah, tidak mungkin. Sholat wajib itu adalah sholat apa namanya ini? Sholat fardu. Terus yang terakhir, sebutkan sholat wajib yang kita lakukan dalam sehari semalam beserta jumlah rakaatnya. Oke, kita mulai dari subuh ada 2 rakaat. Kemudian ada duhur 4 rakaat. Masalah isya, duhur asar dulu, ya, asar 4 rakaat. Terus yang keempat habis sholat duhur asar maghrib
maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir sholat isya 4 rakaat. Oke, baiklah, kita kirim. Nah, terima kasih sudah mengerjakan, tetap belajar dari rumah ya. Itu nanti untuk nilainya biar saya koreksi terlebih dahulu, nanti nilainya akan saya share atau bagikan via grup. Untuk selanjutnya silahkan, ini ada beberapa soal latihan, nanti kalian bisa mengerjakan langsung mengetahui nilainya ya, karena ini menggunakan poin. Jadi soal nanti di bawah deskripsi di bawah ada soal-soal latihan PAS ya, penilaian akhir semester, yang materinya dari kemarin awal mulai semester 2 sampai ini pelajaran terakhir tentang sholat fardu. Soalnya mudah, semuanya menggunakan pilihan ganda. Jadi kayak tadi, kalau kalian sudah mengerjakan nanti bisa dilihat langsung nih nilainya atau dilihat skornya. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.